minta Mbak Titi kemudian bisa menanggapi tadi dari perspektif dari Mas Arief maupun Bang Supratman tadi, Mbak Titi. Ya, saya tertarik tentang tadi kemanfaatan dari RUU Pemilu ini ya. Apa manfaatnya buat bangsa dan negara? Ini kan Pak Jokowi itu senang ya menggunakan istilah infrastruktur. Makanya kami selalu mengatakan RUU Pemilu ini adalah infrastruktur hukum untuk penguatan demokrasi kita melalui pemilu serentak 2019. Karena jadi infrastruktur hukum yang mempengaruhi kualitas pemilu, kemanfaatan menjadi tidak dipisahkan. Pertama, RUU Pemilu ini sudah terlambat disahkan. Dibandingkan ketika eranya Mas Arief Ketua Pansus, itu RUU Pemilu disahkan 2 tahun sebelum hari pemungutan suara. Itu posisinya April 2012 sudah disahkan, pemilu April 2014, 2 tahun 24 bulan. Sekarang posisi kita sudah menjelang akhir Juli, pemilu 2019 bulan April. Sudah terlambat dibandingkan pemilu yang terpisah, tidak serentak. Padahal kita 2019 serentak. Nah, ini sudah terlambat. Karena RUU Pemilunya sendiri sudah terlambat, mestinya menghindari pengaturan-pengaturan yang bisa menghambat penyelenggara di dalam mempersiapkan pemilu. Apa salah satu yang bisa menghambat? Kalau aturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sudah menyiapkan aturan main, peraturan KPU-nya diujikan, dikonsultasikan, disahkan, baru dijalankan sebentar, keluar putusan MK, ubah lagi. Jadi berikan kondusivitas bagi KPU, bagi penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan pemilu 2019. Dan pemilih pun merasa ajak, merasa yakin dengan kepastian hukum pemilu 2019. Jadi kalau ada pilihan membuat aturan yang tidak rentan dengan gugatan hukum, tidak rentan dengan upaya hukum, mengapa kita harus memilih aturan yang kemudian kontroversial dan belum apa-apa sudah dikatakan oleh publik ini diskriminatif dan akan diuji ke MK. Contoh, 1, membolehkan semua partai politik yang sudah menjalani verifikasi dengan syarat yang sama menjadi peserta pemilu. Ini masih digugat gitu. Rujukannya juga ada, putusan MK tahun 2012. Itu soal hal yang sama. Yang kedua soal syarat presidensial threshold. Jadi ini juga kemanfaatan ini yang harus difikirkan. Dan kalau kita bicara Pak Jokowi kan tadi di acara Apkasi mengatakan kita kan sudah terbiasa 2 kali pemilu menggunakan angka threshold. Praktik itu sudah kita biasa lakukan. Tapi untuk karakteristik pemilu yang berbeda. Kalau pemilunya terpisah, kita memang terbiasa pakai angka threshold 20%. Tapi yang akan kita jalani ke depan adalah sebuah nomenklatur pemilu yang baru. Oleh karena itu perspektifnya juga harus baru begitu. Nah, masih akan dibahas. Saya beri waktu singkat saja, Bang Supratman, apa yang ingin Anda tawarkan kepada Mas Arief dan fraksi-fraksi lain yang masih berbeda suara? Singkat aja. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi, kami sebenarnya mengimbau kepada seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR, ini kalau bisa memberi ruang, kemudian kita udah sadari bahwa kalau kemudian memberi ruang kepada lapisan masyarakat untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian pada akhirnya kita bisa menduga nih, bahwa kalau ternyata putusan itu berbeda, putusan itu mengubah terhadap norma undang-undang itu akan menimbulkan problem. Mana PKPU-nya harus dipersiapkan dan lain-lain sebagainya, banyak rentetannya dan itu bisa mengganggu tahapan. Nah, oleh karena itu kami mengimbau ini supaya perdebatan nggak ada, ini kan cuma soal satu hal. Termasuk kepada Mas Arief apa? Ya, Mas Arief semualah, seluruh partai pendukung pemerintah termasuk ke pemerintah kami imbau. Daripada menimbulkan perdebatan yang akhirnya kemudian perdebatan konstitusional itu kemudian akhirnya menimbulkan sebuah putusan yang merubah hasil yang kita harapkan, ya sudahlah. Mari kita bersama-sama, ini memenuhi harapan masyarakat semua, memenuhi harapan seluruh partai politik yang ada. Ayo kita bersama-sama untuk mendukung presiden threshold itu 0%. Mas Arief, apa yang mau Anda tawarkan kepada Bang Supratman? Ya, pertama, singkat ya? Ya, singkat saja. Saya justru begini, kita jangan boleh saja menafsir dan menarik-narik logika sendiri. Tapi kalau kami jelas firm. Ya, dasarnya putusan MK dan putusan MK yang tahun 2013 nomor 14 itu adalah yang melahirkan terbitnya pemilu serentak. Ya, nah logik saja kalau putusan MK-nya adalah pemilu harus dilaksanakan serentak, mestinya juga diatur sekalian di sana, ya bahwa karena keserentakan itu maka threshold dilarang. Kira-kira begitu, ya. Tetapi MK juga tidak menyatakan disebutkan eksplisit menurut Anda harusnya. Tetapi kan MK tidak begitu, ya. Artinya jadi ajakannya apa? Kepada fraksi yang belum satu suara dengan bahwa Anda? Itu memang menjadi ranah pembentuk undang-undang. Nah sekarang bagaimana pembentuk undang-undang memahami, mengukur sejauh mana kalau kemudian tanpa threshold dan sejauh mana menggunakan threshold. Maka apa yang mau dicapai kalau tanpa threshold, apa yang mau dicapai kalau menggunakan threshold. Kami sudah jelaskan kalau menggunakan threshold itu adalah tujuannya membangun koalisi yang relatif tidak siksak.
Dan nanti kita akan uji coba bagaimana membangun koalisi yang dalam waktu yang sempit 1 bulan pada pemilu yang lalu dengan sekarang yang masih punya waktu yang cukup panjang. Nah, efektif yang mana? Memang demokrasi ya begini, sampai pada saatnya kita akan menemukan keajekan, kecocokan bagi bangsa ini. Nah, sampai hari ini pandangan kami tidak bergeser menyangkut soal threshold itu, bahwa itu dibutuhkan sebagai cara kita untuk membangun koalisi yang relatif ideologis, menghindari pragmatisme dan transaksional. Tapi keseluruhan sistem pemilu kita memang masih mahal ya. Mereka yang mendorong kebebasan sebebas-bebasnya atas nama rakyat pada akhirnya adalah menyebabkan pemilu itu mahal ya. Sementara pada siang lain infrastruktur hukum untuk menegakkannya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang mau kita capai? Kalau pemilunya mahal, maka dia memberikan insentif bagi tumbuh kembangnya korupsi. Oke, terima kasih Mas Arief Wibowo, anggota Pansus RUU Pemilu dari fraksi PDIP, Bang Supratman Andi Aktas, anggota Pansus RUU Pemilu dari fraksi Partai Gerindra, dan Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Kami hadirkan dialog kita malam ini untuk kemudian mendengarkan berbagai perspektif untuk kemudian jadi bagian pembelajaran kita untuk demokrasi, karena kita kita terus berproses ya dalam demokrasi untuk kemudian menemukan sistem yang tepat untuk yang cocok untuk negara kita. Terima kasih sekali lagi.